Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah kesibukannya sebagai seorang pebisnis dan juga ibu rumah tangga bagi keenam anaknya. Aktris cantik Zaskia Adya-Meka harus rela bolak-balik rumah sakit sendirian untuk mengurus anaknya karena sang suami harus bekerja di luar kota. Lantas benarkah Zaskia sempat stres dan kewalahan mengurus keenam anaknya? Satu kena pneumonia, terus yang dua itu kena bronkitis. Jadi emang sakitnya sebenarnya kayaknya cuma batuk, cuma saturasinya turun lumayan, saya sampai 86. Bahkan yang bayi kemarin sampai 83 turunnya. Jadi harus perlu bantuan oksigen, jadi harus ke rumah sakit gitu. Dan terjadinya pas liburan, jadi emang jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah kayak kalau ngeliat teman-teman tuh ngeliat postingan pada liburan kemana-mana, kayak aku harus bolak-balik ke rumah sakit. Tapi insya Allah udah terlewat. Tapi udah berangsur-angsur pulih atau udah sih semuanya udah membaik ya. Kalau emang punya anak banyak kan emang selalu otomatis gitu. Kalau ada yang satu sakit pasti kayak pingpong di rumah, pasti muter aja anak yang satu ini. Jadi emang aku udah selalu siap kalau ada anak satu yang sakit pasti ini akan agak berlanjut sedikit, minimal 2 atau 3 anak jadi ikutan kena. Tapi kata dokter itu emang kayaknya penyakit ringan tapi sebenarnya serius ya, makanya karena emang butuh penanganan di rumah sakit, butuh oksigen juga. Bahkan anakku yang pertama sempet nggak bisa copot oksigen sampai 3 hari karena saturasinya turun banget. Nah makanya ini buat semua yang menyaksikan, aku ingetin lagi bahwa yang namanya vaksin PCV itu sangat penting. Itu juga salah satu vaksin yang diwajibkan sama pemerintah. Jangan sampai anaknya skip vaksin, karena anak aku yang udah kena vaksin PCV aja kena pneumonia dan cukup berat dan harus di rumah sakit dirawat 3 hari. Gejalanya gimana sih awalnya? Gejalanya gini, makanya ibu-ibu nih di rumah kita penting banget punya yang namanya alat saturasi. Kan kadang-kadang anak kalau kecil tuh belum bisa bilang dia seberapa sesek dadanya gitu. Dia batuk-batuk tapi ya kita ngeliatnya sesek, kita nggak paham seberapa beratnya. Tapi kalau kita pakai saturasi, kalau kita lihat saturasi anak itu udah di bawah 95, itu udah wajib kita bawa ke rumah sakit karena di bawah 95 tuh udah sesek berat. Nah kemarin anakku ada yang sampai 83 sama ada yang 86. Dan itu bahaya banget. Kalau pernah dengar juga yang namanya happy hypoxia, yang banyak kemarin abis kena covid kena happy hypoxia, kelihatannya baik-baik aja, taunya lewat gitu gara-gara nggak sadar bahwa dia seseknya udah cukup berat. Jadi belilah alat saturasi karena nggak gitu mahal tapi bisa sangat menyelamatkan. Panik karena Mas Anu juga nggak di Jakarta, jadi kayak lagi syuting di Jogja, aku harus ngurusin anak sendiri, nggak tidur 24 jam gitu kan. Tapi alhamdulillah aku punya support system yang luar biasa, jadi kakakku bantu ngurusin, mama, mbak di rumah gitu, jadi ya cukup kebantu sama support system. Sempat awalnya sih kayak masih santai, masih kuat, tapi pas udah kurang tidur, udah ngerasa anak yang satu, terus pas anak kedua udah mulai sakit, akhirnya udah kayak kerjanya kayak butuh ruangan, mau nangis sebentar, capek ya, karena ngerasa kayak nafsu semua sakit dan cukup berat. Kak, di hari ibu ini seperti apa sih kamu ibu hebat punya bisa ngurusin hari ibu ya? Yang namanya ibu sih aku nggak pernah ngerasa hari ibu tuh cuma satu di tanggal 22 Desember ya, karena buat aku hari ibu tuh setiap hari 24 jam semenjak aku melahirkan anak yang pertama sekitar hampir 13 tahun yang lalu. Jadi kayaknya sudah 13 tahun setiap hari menjadi hari ibu, dan menjadi ibu itu satu hal yang luar biasa, merubah hidupku, merubah mindsetku, merubah diriku banget, karena kita sudah tidak bertanggung jawab cuma nama diri sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab sama makhluk lain, sama orang lain, manusia lain. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi yang punya anak lebih dari satu gitu. Dia benar-benar harus membelah diri, pikiran, fisik, tenaga, perasaan, dan yang lain-lain gitu. Kayak aku harus membelah diriku menjadi 7 sekarang. Aku, nama anak aku, dan juga suami gitu. Jadi bukan pekerjaan yang berat, tapi kalau support system kita baik, luar biasa, pasti semua jalaninnya jadi sayang sama Allah. Kita lagi diuji, jadi tetap harus bersyukur juga dalam keadaan sakit. Jadi kalau mereka lagi sakit, mereka lagi drama, biasanya aku liatin video-video anak-anak lain yang punya penyakit lebih berat dari mereka. Jadi kadang-kadang mereka, oh ternyata ini lebih berat ya, harus dirawat, atau ada yang rambutnya harus dibotakin karena sakit, ada yang nggak bisa keluar dari rumah sakit lebih lama lagi. Jadi dengan situasi seperti itu, anak-anak bisa tetap bersyukur juga. Jadi jangan sampai ketika kita dikasih nikmat sehat, happy, baru sakit dikit langsung banyak ngeluh, cranky. Jadi aku pengen anak-anak ketika sakit pun mereka tetap bisa bersyukur. Anak aku hampir
10 hari ke rumah sakit, ke UGD jam tengah malam, terus sampai datang ke UGD itu suster apa ini anak yang mana lagi bu, anak yang mana lagi, terus ngelihat anak berjuang untuk nafas gitu, karena kita nafas aja sesak kita di 95, 94 itu udah gak enak banget gitu. Nah dia harus nafas dengan saturasi 86, 83 yang kayak udah susah banget dan pasti kan gak nyaman. Jadi kadang-kadang yang bikin drop itu membayangkan kita di posisi si anak. Nah tapi kalau kayak gitu aku baru merasakan ketika ada ngerasa berat, pengen nangis, jadi ibu it's okay to be not okay. Kalau lagi ngerasa capek, stres, pengen nangis, dikeluarin, harus dikeluarin karena pas udah dikeluarin itu jauh lebih lega rasanya dibanding aku awalnya tuh nahan-nahan kayak apa-apa aku kuat, baik-baik aja gitu, tapi kok lama-lama kerasa berat banget di hati. Ya dia stres banget sih, dia kesel juga sama dirinya sendiri nggak bisa ada di sini, dia harus ada kewajiban juga, ada tanggung jawab juga di Jogja gitu kan. Ya tapi ya namanya rumah tangga kan harus bisa saling support ya, jadi aku juga memahami situasinya, ya bisa saling kuatin lewat apa aja. Tapi kemarin sempat pulang juga sih. Aku planning liburannya, jadi kayaknya sekarang hanya akan di rumah, terus paling habis dari sini pulang ke Jogja sebenarnya. Anakku lebih happy sih ya, karena ketika di Jogja mereka bisa ngerasa dapat tempat main lebih luas, rumahnya lebih nyaman di sana, karena rumahnya nyamannya karena di sana rumahku tuh 70% outdoor, jadi ketika masuk ke dalam bangunan rumah tuh hanya ketika tidur gitu, jadi anak lebih happy di sana. Namun setelah menghadapi tahun 2022 yang luar biasa, Saskia merasa senang telah melewatinya masa-masa sulit menjadi ibu dari 6 orang anak. Lalu adakah target yang ingin dicapai oleh Saskia Adia Meka bersama sang suami di tahun 2023 nanti? Benarkah salah satu bisnis miliknya akan segera tutup? 2022 tahun yang luar biasa, banyak pencapaian juga yang udah tercapai, terus alhamdulillah jadi satu step yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekarang masuk 2023 udah bikin resolusi baru, udah evaluasi juga tahun kemarin apa-apa yang gak tercapai, apa yang tidak berjalan baik. Dan gitu sih aku biasanya tiap awal tahun pasti selalu bikin resolusi, selalu bikin target setiap tahunnya. Karena buat aku orang kalau berjalan kan harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya target, pasti akan kebingungan nih keluar rumah mau ngapain, mau kemana ngelangkahnya, akhirnya buang waktu, buang energi, buang uang juga. Jadi kita semua harus set up target supaya jelas ketika mau melangkah keluar, oh saya tahu harus kemana dan harus kemana. 2023, resolusi 2023 banyak sih ya. Salah satunya mungkin dari usahaku sih, ada satu usaha yang kemarin hampir karam di tahun 2022, udah kayaknya udah mau nyerah, mau tutup, tapi kayak tahun 2023 harus bangkit lagi, harus bisa bertahan. Tadi usahanya aku jalanin sendiri, akhirnya sekarang udah di take over sama sekali. Yang di Jogja, mungkin karena emang tempatnya jauh kan, jadi kayak aku udah stres membagi diri, pikiran ke sana, di sini juga ada usaha. Tadi aku mikir udah tutup aja lah, tadinya mau tutup di Desember ini. Tapi ada Mas Arun bilang, udah kamu mikirin Jakarta, makanya dia pulang di Jogja, dia ngurusin usaha itu. Ya semoga dengan tahun 2023 nanti ada semangat baru, target-target baru, strategi baru untuk bisa terus bertahan dan berkembang. Masih sejenak di Jakarta dan pekerjaan sendiri gimana Bia? Alhamdulillah kerjaan ini hari terakhir aku bekerja di tahun 2022 ya. Insya Allah di hari terakhir kerja, abis ini mau quality time sama anak-anak, terus mau pulang ke Jogja. Alhamdulillah udah libur dari awal bulan, anakku liburnya sebulan. Bye bye. Sebagai seorang ibu merupakan hal yang menyenangkan bagi setiap wanita, termasuk bagi seorang penyanyi dangdut Evi Masamba. Pasalnya dirinya bersama sang suami secara kompak mengurus dan merawat sendiri buah hati keduanya tanpa bantuan asisten atau babysitter. Lantas seperti apa tumbuh kembang sang anak saat ini? Dan bagaimana cara Evi Masamba mengatur waktu antara mengurus kedua anaknya dan pekerjaan? Berasa banget gitu, gak berasa ya kayak udah 2 bulan, padahal kemarin baru lahir Oktober, sekarang udah 2 bulan aja nih anak gitu. Ya dan ini sih alhamdulillah sehat, dan ini lagi ngantuk banget dia, pengen bobo, jadi agak rewel ya. Udah bisa dibawa keluar-keluar atau gimana? Kalau sebenarnya sih nggak boleh ya. Cuma karena
namanya kebetulan di rumah nggak ada yang ini, ya udah bawa aja gitu, biar maksudnya dia bisa dari kecil dia jalan-jalan. biar jalan-jalan healing dia ya. Jadi kalau gede nggak diajar lagi jalan-jalan. Sama karena kayak anak F yang pertama kayak gitu juga. Jadi Belajar tahan jalan. banting. Tahan banting dia. Gubrang-gubrung ke depan tahan banting. Kita nggak pakai babysitter ya, dulu sendiri atau gimana? Kalau untuk babysitter sih insya Allah mungkin dekat-dekat Ada ini tapi ya. di umur kita pakai babysitter itu di umur ini, umur 6 bulanan ke atas. Biar maksudnya Biar masih bayinya agak kuat gitu. Oh. Karena kan beda urusnya sama ayahnya sama ibunya sama dengan orang lain. Maksudnya biar ini juga biar akunya juga bisa fokus ke dia kan, karena kan waktu anak pertama benar-benar nggak pegang gitu, nggak ngerawat yang betul-betul kayak ibu yang lain kan ngerawat gitu kan. Makanya Evi itu sekarang lebih benar-benar fokus dan ngerawat dia sampai nanti udah bisa diambil alih sama suster. Ya kalau untuk sekarang aku mau pegang sendiri gitu loh, mau ngerasain gimana sih ngerawat bayi dari umur 1 bulan yang baru lahir sampai dia sekarang 2 bulan, dan rasanya bahagia banget, happy ya, bikin nggak bisa tidur ya, itulah yang saya rasakan. Karena anak pertama nggak ngerasain soalnya, karena dijaga sama neneknya waktu itu. Begadangnya ya begadang 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 boleh saja asalkan jaga baby. Tiap hari begadang. Oh, tiap hari. Pokoknya tidurnya itu jam 5, jam 6. Karena dia rewel itu di jam-jam jam 3, jam 4 sampai jam 5, kadang jam 6. Jadi tidurnya di situ, setelah-setelahnya di situ dia udah nyaman ya baru kita saya bisa tidur terlelap. Namanya bayi ya, kalau malam kan suka rewel, apalagi mungkin kayak lagi aus gitu kan, suka bangun atau enggak popoknya basah, itu kan bayi kayak gitu. Dan ya mau tidak mau harus siap banget sih kalau malam ngantuk-ngantuk. Kadang kita tidurnya jam 5, jam 6 karena namanya bayi ya kayak gitu ternyata. Makanya aku senang banget bisa ngerawat full baby aku yang kedua ini dan tahu ternyata melahirkan anak dan merawatnya itu benar-benar ngerasain susahnya, senangnya, bahagianya, happy-nya itu ketika ngerawat. Apalagi kalau udah malam gak bisa tidur, ngamuk, nangis, dangdutan aja kalau malam. Harus dibagi sih. Harus adil. Yang anak perempuan, anak pertama dan anak kedua itu harus dibagi. Karena kalau mungkin yang anak pertama itu kadang dia iri-irian, kadang dia iri, jadi harus rangkul semua ya. Apalagi kan anak cewek ya pasti butuh perhatian banget kan, dan pasti kakaknya ini tuh agak jealous banget apa adanya, jealousnya luar biasa. Dan harus kita sebagai orang tua harus adil, harus membagi waktu dengan anak pertama dan kedua ini harus adil, benar-benar nggak boleh yang ngebeda-bedain, karena belum maksudnya kita nggak ngebeda-bedain aja udah jelasnya minta ampun sama adiknya. Karena kalau kita ngebedain ya pasti lebih ini lagi gitu. Ya pastinya kita tetap fokus untuk memperhatikan anak aku yang pertama dan yang sekarang ini sama semua, nggak ada yang diiniin, dan pastinya seru gitu loh, hati Jalan. Apapun yang dia terjadi ikut tetap aku jalan. pun pergi kerja. Yang pastinya tetap jalan, dan tadi aku bilang menikmati dengan Evi yang habis lahiran, terus dengan pekerjaan yang alhamdulillah lumayan padat. Ya Evi membagi waktunya itu ya walaupun sedikit kewalahan ya, dan sedikit susah ngatur waktunya, tapi ya udah dijalanin aja, mumpung maksudnya ada gitu loh. Dan Evi pun juga sama suami seneng banget gitu ngejalanin dengan Evi harus kerja dan juga harus membagi merawat baby yang baru umur 2 bulan kayak gini. Happy aja sih, seneng. Semua pekerjaan ataupun apa akan terasa ringan kalau kita nikmati.
kadang support apa namanya, kadang asing. Support juga. Cuman kalau untuk sekarang sih lebih ke support ya, karena Evi ternyata air asinnya itu nggak bisa banyak sama kayak anak pertama juga, air asinnya nggak terlalu banyak karena ya mungkin memang air asinnya memang nggak banyak ya menurut saya, jadi ya udah mau tidak mau ke sisi support. Tapi yang pentingnya sih nggak masalah sih mau sisi support ataupun air asin, yang penting anak Evi sehat dan tentunya alhamdulillah udah 2 bulan nggak berasa ya, dan ya udah dinikmatin aja. Walaupun jujur aku sedikit sedih sih karena kan dari awal Evi pengen banget ngasih anak aku ini yang kedua itu full ASI, tapi ternyata nggak sesuai yang apa yang Evi harapkan. Ya udah mau tidak mau membantunya susunya itu dibantu dengan susu support. Ya udahlah walaupun sedih sih karena dari awal emang pengen banget di full ASI. Dikaruniai seorang anak cantik, penyanyi dangdut Ridho The Academy resmi menjadi seorang ayah. Hal ini tentu membuat dirinya merasa sangat bahagia. Kendati demikian, mendekati momen pergantian akhir tahun, rupanya menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh Rizky dan Ridho. Bahkan keduanya tengah mempersiapkan liburan bersama keluarga ke sebuah villa di kawasan Puncak. Lantas adakah target yang ingin dicapai Rizky dan Ridho di tahun 2023 nanti? Dan bagaimanakah Rizky dan Ridho mempersiapkan liburannya kali ini? Paling kalau Iki sendiri ya, karena udah mungkin nyenangin mama aja lah, karena memang kebetulan mama tahun baru ini bersama Iki dan Ido, jadi insya Allah mungkin liburan bareng mama aja sih. Mama akan ke Jakarta sebenarnya? Mama udah di Jakarta lama, jadi paling bawa jalan mama itu di tahun baru, dan mungkin nginep kali ya. Nah Ido kayaknya nggak bisa kemana-mana, anak masih kecil, terus bawa ke puncak takutnya kedinginan, ya kan? Jadi makanya udahlah kayaknya itu nggak kemana-mana sih, sama anak aja. Keinginan mama ke puncak apa lu Ki yang pengen ngajak sama Iki sih mungkin karena mama juga udah ngarang-ngarangnya gitu, dia ke puncak ya puncak gitu, udah kode-kodein gitu kan. Mungkin pengen kali ya itu untuk masak-masak bareng sama teman-teman keluarga gitu yang lain, pengen mungkin. Jadi mungkin nanti setelah dari sini kita memplanningin untuk kalau untuk ke arah puncak sih memang katanya lagi padat banget, apalagi pas waktu kajian musyawarah itu pas Cianjur ya, lewat puncak juga gitu tuh, itu memang buka tutup sih. Kalau nggak pakai patwal pasti nggak bisa lewat, macet banget ini. Itu sih pastilah cari info juga nanti, tanya-tanya gitu. Nanti Bang Ridho ini kan 2022 mungkin sudah pengen dilewati, mungkin dari kalian berdua satu-satu nih, apa sih kebahagiaan dan kepahitan di 2022? Sebenarnya 2022 sih alhamdulillah bersyukur, banyak cobaan, banyak rintangan yang dilalui. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti menjadi kuat ya, lebih kuat lagi untuk menghadapi cobaan yang lain, insyaallah, dan rezekinya juga mudah-mudahan lebih banyak lagi daripada yang tahun 2022. Banyak hal sih yang kita lewatin ya pembelajaran, cobaan maupun apa namanya rasa nikmat yang diberikan, ya itu sebenarnya bentuk cobaan juga. Bagaimana kita cara bersyukur kalau cobaan itu hadir, ya gimana kita untuk sabar. Banyak sih, dan alhamdulillah juga di tahun 2022 ini dikaruniakan anak yang mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Nah di tahun 2023 ini ya insya Allah keimanannya juga jauh lebih baik lagi insya Allah. Terus dari tingkat apa namanya perekonomiannya juga lebih baik lagi insya Allah, dan popularitasnya juga insya Allah bisa bertahan di entertainment ya normal sih alhamdulillah. Untuk kesalahan kemarin di bulan 11 sekarang ya umur anak masih sebulan lebih lah, jadi kalaupun mau dibawa liburan juga susah juga ya. Kerepotannya seperti apa sih Bang Ridho pertama kali menjadi bapak nih, mungkin kayak seperti untuk jadi istri atau begadang bareng kan? Ya kalau untuk begadang akhir-akhir ini doang sih, karena mungkin anak juga lagi beradaptasi sama dunianya gitu ya. Dan
tadinya dunia kandungan, sekarang dunia kita gitu kan. Jadi mungkin kulitnya yang bintik-bintik gitu, kayak keringat apa ya namanya di sini tuh, keringat buntat deh ya, keringat buntat itu sedikit karena agak rewel. Terus sekarang juga begadang, itu aja sih ya, biasalah, itu hal-hal yang biasa. Alhamdulillah sekarang kita juga udah bergabung di Gajah Mada Record gitu kan ya, alhamdulillah. Dan sekarang juga konten-konten juga kita sudah persiapkan untuk jauh-jauh hari, dan dibantu juga untuk berkarya, support sama Cinike, udah gitu Kuku juga, alhamdulillah. Jadi lebih produktif lagi, dan insya Allah kita juga akan dari sekarang kita udah akan siapkan untuk menyambut bulan puasa juga. Single-single baru. Ada target album nggak di tahun depan? Kalau untuk target album alhamdulillah ada sih pasti. Apalagi sekarang tuh Gajah Mada Record udah lagi mempersiapkan suatu hal yang memang benar-benar untuk Iki dan Ido tuh untuk kedepannya karirnya, alhamdulillah. Dari kalian pengen genre yang agak berbeda nggak sih? Tetap dangdut, cuman mungkin dangdut dong, alhamdulillah tetap dangdut. Tapi Tapi ngikutin zaman sekarang tuh kan lebih ke live show gitu kan ya, kayak dangdut show gitu. Jadi kita lebih ke situ, udah gitu juga kayak ke kafe-kafe juga ya, konsepnya seperti itu gitu. Pengennya panjang sih bareng-bareng, cuman nggak tahu Ido susah katanya rambut panjang. Pengennya rambut panjang tapi susah sih ngelewatin prosesnya itu, susah. Dari omongan orang harus kuat-kuat tuh kalau untuk rambut panjangnya bang. Suruh potong lah ini dan segala macam tuh pasti. Udah gitu karena kan tumbuhnya itu agak lama, agak risih, Jerawatan, beradaptasi dulu. Ya, Apalagi pas nanggung-nanggungnya itu kan ribet. Kemarin sempet panjang. Kalau Iki pengennya panjang sih, cuman udah ngerasain panjang tuh enak gitu. Kalau Ido nggak bareng, jadi sakit ya, sakit juga bang. Kenapa nih bang, kok sakit rambut panjang? Iya waktu itu kan pas kebetulan sakit tuh, sakitnya DBD ya, Iya, DBD waktu itu. Terus karena memang kulit kepala itu kering, harus dipotong. Itu karena panasnya itu benar-benar tinggi gitu, jadi kering kulit kepalanya, harus dibenerin. Ada perawatan rambut khusus nggak sih mungkin kalau rambut panjang? Kalau untuk rambut panjang perawatan khusus pasti ada gitu, karena treatmentnya itu lebih susah daripada yang rambut pendek gitu. Dari samponya, vitaminnya juga. Pengennya sama-sama, cuman tampilan yang beda pengennya. Cuman kayaknya Idonya berat gitu kalau untuk rambut panjang sih. Tampilan baru seperti itu. Sekarang ya paling kita juga gini-gini aja sih, alhamdulillah. Yang ikutin aja, Ikutin style. resolusinya intinya ya tetap jadi orang baik. Terus keimanannya juga jauh lebih baik lagi, insya Allah. Apa yang belum dicapai di tahun 2022 insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2023. Keluarga semuanya pada sehat, itu aja sih, kesehatan yang paling penting nomor satu. Terus keluarga sih ya, Insya Allah juga di tahun 2023 nanti di bulan Januari akan umroh dulu lah. diawali umur, insya Allah sih, mudah-mudahan ada langkahnya ringan lah. Keluarga yang sehat, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, rezeki yang berkah, terus selalu dalam rahmat dan ridho Allah SWT. Kalau itu dikasihnya aja. Jadi mungkin ada Bang itu pencapaian sendiri mungkin gimana sih kan untuk di tahun ini kan, apa udah ada target yang tercapai, apa masih ada lagi? Masih ada yang belum tercapai lagi, insya Allah ya. Tapi ya insya Allah itu jadi prosesnya Iki dan Ido. Semoga nanti hasilnya kita omongin ke teman-teman. Kalau untuk sendiri-sendiri mah enggak kayaknya. Cuman kalau memang untuk temen duet aja segala macam terserah sih. Tapi tetap di jalurnya tetap dangdut dan saling support sih. Tapi berarti nggak bakal mungkin ya untuk kalian nyanyi sendiri-sendiri. Kalau untuk nyanyi sendiri-sendiri juga pernah ya deh. Pernah, tapi kalau untuk duet-duet masing-masing iya. Tapi kalau untuk buat single sendiri kayaknya